Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pembicaraan pengalaman hidup ataupun riwayat hidup saya yang menyangkut dalam masalah tidak memakan makanan yang halal, yang haram. Yang kedua, patuh sama orang tua. Patuh sama orang tua, ya. Jadi yang kesimpulan dari yang keempat yang saya sudah bicarakan adalah dalam waktu habis dari sekolah STM tahun 69 sampai tahun 76, kurang lebih 6 tahun, saya sudah bisa meminjamkan uang kepada famili saya, ya, anak saya, bukan famili tapi kakak saya yang kedua yang bernama A, sebesar kalau dihitung dengan uang sekarang itu kurang lebih 2 miliar. Cuman sampai sekarang itu baru ingatnya ketika saya melihat anaknya membuat rumah di Kapri yang bersama dengan tanah saya, yaitu dia lebih lebar daripada yang diukur. Jadi lebih lebar 10 cm, sedangkan bayangan itu 20 meter. Jadi kurang lebih ambilnya antara 2 meter yang ambilnya, ya. Terus yang kedua, saya bisa nikah dengan istri yang saya doakan waktu saya berdoa soal tahajud, dan istri saya dengan biaya saya untuk pernikahan khususnya dari pihak saya dan pihak istri saya ditanggulangi oleh saya semua. Itu yang saya dapatkan dari pengalaman yang kedua. Yang selanjutnya saya melanjutkan pembicaraan yang selanjutnya, yaitulah sesudah saya yang ketiga. Yang tadi adalah saya sudah punya kapling yang akhirnya dijual dan diberikan uangnya kepada anak saya semua bertiga, yaitu kebagian satu orangnya 300 juta. Itu yang saya syukuri. Jadi pertama memberikan pinjaman kepada kakak saya yang dinilai dengan uang sekarang antara 2 miliar. Yang kedua, saya sudah nikah dengan istri saya dengan biaya untuk biaya saya dengan perkawinan segala macam itu ditanggulangi oleh saya. Yang ketiga, saya punya kapling yang memang luasnya kurang lebih 300 meter dengan harga waktu itu 500.000, dan kalau dihitung dengan sekarang kurang lebih 900 juta. Waktu itu mungkin saya jual memang 900 juta, kalau mungkin sekarang antara 1 miliar lebih, ya. Itu aja yang saya sampaikan dari pengalaman saya dalam pembicaraan pengalaman saya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Yang selanjutnya adalah pengalaman yang saya selanjutnya adalah sesudah saya habis kerja di Semawe, itu ada jeda kurang lebih 2 tahun. Tahun pertama istri saya itu gak bunting. Karena kenapa? Waktu saya kawin 77 dan gak lama saya pergi kerja di Aceh selama 1 tahun, otomatis untuk hubungan suami istri itu nggak bisa, nggak berhasil. Tapi begitu saya pulang dari Aceh, dari pulang di Aceh, saya terus berjemaah dengan istri saya. Akhirnya istri saya itu bunting, ya. Bunting yang saya herannya itu adalah, yang sampai saya heran, istri saya dari mulai awal bunting sampai melahirkan anak, dan anak itu sampai umur 3 bulan baru saya bisa kerja. Itu yang saya herannya. Coba kenali saya berdasarkan dalam bentuk pengalaman yang saya alamin. Jadi antara 22, 23, kalau misalnya kita akhirnya 22 Maret baru ambil kerja, nanti kerja lagi persis tanggal 23 Maret. Itu yang saya herannya. Jadi pas 1 tahun saya kerja di nganggurnya di rumah.
biaya waktu nganggur itu memang seadanya uang sisa dari waktu saya kerja di Sumawai. Dan begitu yang saya herannya lagi adalah saya justru tidak mau kerja di perusahaan swasta negara ataupun di perusahaan negara, tapi saya inginnya keluar lagi terus pikirannya. Akhirnya saya melamar ke El Nusa. Dari pelamar El Nusa itu untuk bekerja di Saudi Arabia. Dari yang dites 1.500 orang kurang lebih waktu saya pertama, terus tinggal 700 orang. 700 orang dites dalam kesehatan, tinggal bukan dalam kesehatan, dalam psikotest kalau nggak salah, tinggal 30 orang. 30 orang itu sisanya termasuk saya. Jadi yang saya mau berangkat itu tinggal saya, 30 orang. Yang saya herannya lagi adalah begitu saya kerja di Saudi, bukan di Riyadh, bukan di Jeddah, bukan, tapi di kota Madinah. Itu yang saya herannya itu. Saya tidak habis pikir kenapa. Saya bukan orang listrik, dan Indonesia itu bergerak dari bilang telepon. Telepon itu minimalnya orang listrik, bukan orang mesin. Sedangkan saya kerjanya sekolahnya di mesin, tapi malah diterima. Itu yang saya heran pertama. Yang kedua, sudah saya kerja di Madinah, kerja di Madinah, ya. Saya kerja sudah satu tahun, pulangnya bisa bikin rumah. Rumahnya kurang lebih ukuran antara 6 meter ke 8 meter paling tidak, ya. Dia 48 meter persegi. Kalau bentuknya itu kayak jurek, nanti saya tunjukkan dalam bentuk foto rumah yang saya bikin tahun 80. Yang herannya kedua adalah saya sesudah kerja di Madinah bisa naik haji untuk saya sendiri, yang kedua bisa naikkan haji untuk orang tua saya. Bapak saya yang basah itu, bapak saya sudah meninggalnya tahun 84. Bapak saya meninggal tahun 74. Meninggal 74 pun saya juga aneh. Kenapa? Bapak saya meninggal itu justru dipegang oleh saya waktu saya orang tua meninggal. Itu yang hampir nggak habis pikir. Padahal yang nunggu itu adalah kakak saya berdua yang lainnya, yang laki-laki dengan yang perempuan, ya. Laki-laki yang kedua dan perempuan adalah ada yang ketujuh, yang kelima, yaitu. Tapi begitu meninggalnya justru dipegang oleh saya. Kenapa dipegang saya? Karena bapak saya inginnya waktu itu buang air ke yang besar. Saya bilang kalau ingin gambar bukan ke depan, tapi di belakang. Air saya pegangin. Dalam keadaan meninggal itu justru dia sedang meninggal, sedang buang air, padahal dia meninggal. Dia bukan mau buang air, tapi mungkin buang ruh lah dari badan itu ke alam lain, ya. Jadi meninggal itu dalam keadaan jongkok gitu, ya. Itu yang saya alami, yang aneh itu. Mulai dari keanehan. Satu yaitu ayah saya meninggal itu karena saya. Kedua, saya bisa membuat rumah sesudah saya kerja di Arab selama 1 tahun dengan harga rumah waktu tahun 74 harga 5 juta. Terus yang kedua bisa naikin saya harga haji saya dengan bapak saya. Nah, itu karena bapak saya sudah meninggal. Terus yang selanjutnya sudah kerja saya di Madinah 2 tahun. Terus saya kurang lebih harus istirahat dulu 1 tahun karena anak saya yang kedua kebetulan lahirnya antara tahun 82. Ya, saya mau pulang dari Madinah tahun 81. Jadi ada jeda kurang lebih 1 tahun, dan kebetulan anak saya yang kedua itu persis dengan waktunya itu nggak jauh beda. Berbeda itu memang hanya 1 hari, nggak ada 1 hari, nggak, persis sama. Begitu anak saya yang kedua lahir dan 3 bulan baru saya kerja. Itu yang saya herannya. Dan terusnya adalah terus saya kerja di Yordania di perusahaan lupa lagi namanya, untuk bikin pabrik chipboard yang namanya.
Jadi saya kerja di sana dengan perusahaan, bukan Elnusa, tapi perusahaan dari Singapura. Akhirnya saya kerja di kota Aqaba, Yordania. Aqaba, Yordania yang mestinya kontraknya sampai 1 tahun. Kalau nggak salah ada bulan Mei sampai bulan Mei lagi. Tapi sebelum setahun sampai 6 bulan, sebelum sampai 6 bulan, pabriknya sudah jadi oleh kita semua. Orangnya dari Indonesia itu 27 orang, termasuk tukang masak 2 orang, jadi 25 orang. Padahal si pabrik itu dikerjakan oleh orang Yordania sudah berbulan-bulan ya, jadi oleh bangsa kita, orang Indonesia, berhasil dikerjakan dengan waktu antara 25 hari. Gitu. Sudah, yang saya hebatnya itu justru saya diberi kesempatan untuk piknik. Piknik kemana? Ke kota Petra. Petra adalah suatu lokasi rekreasi yang berupa peninggalan ke zaman purbakala. Ada zaman sebelum tahun Masehi. Jadi sebelum Masehi mungkin. Yaitu adalah satu gunung yang dipahat, yang berupa istana, ya, yang melindungi di pahatan batu ataupun tanah, bukan liat, itu kayak batu karang, batu kapur lah. Karena melindungi, warnanya warna merah, warna muda. Nah, merah itu itulah yang saya hebatnya. Saya kerja di bisa ikut Yordania karena waktu itu ada pilihan antara ke Petra atau ke Laut Mati. Akhirnya dipilih ke Petra. Itu yang saya terima.